Radio Dakwah Sunnah, Markas Ta'awun Dakwah dan Bimbingan Islam. Kunjungi website www.ta'awundakwah.com. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab sahih beliau meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat yang mulia, dari khalifah dan dari Amirul Mukminin serta sepupu dan menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasannya suatu hari salah seorang murid beliau yang bernama Tufail rahimahullahu ta'ala berkata, "Qulna li Aliyin, akhbirna bi syai'in asarrahu ilaika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Wahai guru kami Ali bin Abi Thalib, sampaikanlah kepada kami satu ajaran rahasia, satu pelajaran khusus yang hanya diajarkan kepadamu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah sekalian, sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pun berkata, "Ma asarra ilayya syai'an." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sedikit pun mengajarkan kepadaku satu ajaran rahasia. Tidak ada pelajaran khusus yang hanya diberikan kepadaku dan tidak diberikan kepada orang lain. Walakin sami'tuhu yaqul, akan tetapi aku pernah mendengarkan beliau bersabda, "La'anallahu man dzabaha li ghairillah." Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. La'anallahu man la'ana walidayh. Allah melaknat orang yang menyembelih, orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya. La'anallahu man awa muhditsan. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku dosa. La'anallahu man ghayyara manaral ard. Allah melaknat orang yang merubah batas-batas tanah. Jemaah sekalian, inilah salah satu bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari sahabat beliau sekaligus menantu beliau dan sepupu beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kepada kita kaum muslimin. Di dalam hadis yang mulia ini, salah seorang tabi'in yang bernama Tufail bertanya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Adakah ajaran khusus? Adakah rahasia yang hanya diajarkan kepadamu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada orang lain?" Maka sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pun menegaskan, tidak ada ajaran seperti itu. Tidak ada yang khusus seperti itu. Bahkan di dalam riwayat yang lain disebutkan beliau sempat marah ketika ada orang yang mengira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihkannya daripada yang lain, bahkan daripada sahabat yang lebih mulia, yaitu Abu Bakar, Umar dan Utsman.
sehingga Ali sempat marah. Maka beliau tegaskan, tidak ada ajaran rahasia yang hanya diberikan kepadaku dan tidak diberikan kepada sahabat yang lain. Jamaah sekalian, para ulama menjelaskan, hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan semua agama ini dengan sempurna kepada seluruh umat manusia. Sehingga ulama Islam, baik dari kalangan sahabat dan tabi'in, demikian pula imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad, seluruhnya sepakat bahwa ada sebuah aliran yang disebut dengan aliran Syiah. Mereka menipu umat. Mereka mengatakan Rasulullah SAW telah memberikan wasiat khusus kepada Ali bin Abi Thalib, yang kemudian wasiat itu dirampas oleh para sahabat yang lain. Padahal tidak demikian, jamaah sekalian. Makanya ulama seluruhnya sepakat, termasuk ulama empat mazhab, tidak ada perbedaan pendapat ulama. Aliran Syiah itu adalah aliran sesat. Bahkan kebanyakan para ulama menyatakan mereka itu sudah kafir, karena sebagian mereka sampai menuhankan Ali bin Abi Thalib. Mereka memuliakan dan mencintai Ali bin Abi Thalib, tetapi dengan cara berlebihan. Karena bersamaan dengan itu, mereka membenci para sahabat yang lain, bahkan mengkafirkan para sahabat yang lain. Demikian pula jamaah sekalian, tidak ada golongan tertentu yang diberikan wirid-wirid khusus atau zikir-zikir khusus oleh Rasulullah SAW melalui sahabat tertentu. Tidak ada, jamaah sekalian. Ajaran Islam ini untuk seluruh umat manusia, untuk seluruh umat Islam, sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an. Katakan wahai Muhammad, wahai sekalian umat manusia, aku ini adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Jadi Rasulullah SAW tidak diutus untuk sekelompok tertentu, sehingga mereka mengklaim kami punya ajaran, kami punya zikir, kami punya wirid yang kalian tidak ketahui. Maka dapat kita pahami itu sebenarnya ciptaan mereka, tidak berasal dari Rasulullah SAW. Demikian pula Allah menegaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk seluruh makhluk, bukan untuk sebagian orang saja. Kemudian jemaah sekalian, di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah SAW melalui Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memperingatkan kepada kita 4 dosa terlaknat, 4 perbuatan dosa yang Allah akan melaknat orang-orang yang melakukannya. Yang pertama jemaah sekalian, kata Rasulullah SAW, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Jemaah sekalian, Allah melaknat itu artinya Allah menjauhkan dia dari rahmat Allah. Allah murka kepadanya. Maka yang pertama kata Nabi SAW, yang Allah jauhkan dari rahmatnya dan Allah murka kepadanya, yaitu orang yang menyembelih untuk selain Allah. Kenapa demikian jemaah sekalian? Karena menyembelih itu ibadah. Sehingga orang yang menyembelih sebagai sesajen, sebagai persembahan, sebagai pengagungan dan pendekatan diri kepada selain Allah, seperti menyembelih untuk para jin, menyembelih untuk yang mereka anggap sebagai penguasa atau sebagai penunggu di tempat tertentu, seperti di lautan tertentu atau di gunung-gunung tertentu. Bahkan mereka meyakini para jin itu telah menguasai gunung tersebut, itu sudah syirik. Kalau mereka tambahkan dengan menyembelih hewan, apakah menyembelih kerbau atau mempersembahkan berbagai macam sesajen, maka itu termasuk perbuatan syirik. Karena jemaah sekalian, menyembelih itu ibadah. Sehingga Allah telah tegaskan dalam Al-Quran, fasalli li rabbika wanhar. Maka solatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Sehingga barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah melaknatnya. Maka dari hadis ini juga kita dapat mengambil pelajaran betapa Allah sangat murka terhadap orang-orang yang menyekutukan Allah. Dan masih banyak lagi bentuk-bentuk kesyirikan atau perbuatan-perbuatan musyrik
yang sayang sekali masih dilakukan oleh sebagian orang yang masih mengaku sebagai muslim. Padahal perbuatan dosa syirik itu akan menghapuskan keimanan seseorang, akan membatalkan keislamannya, bahkan membatalkan seluruh amal ibadah yang pernah dia kerjakan. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, maka terhapuslah seluruh amal ibadahmu. Dan apabila dia mati sebelum bertaubat, Allah tidak akan pernah mengampuni dosanya. Sebagaimana firman Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang dia kehendaki. Bahkan Allah telah menetapkan, barang siapa yang sampai mati tidak bertaubat kepada Allah, padahal dia sudah melakukan perbuatan syirik, maka dia pasti masuk neraka. Dia kekal di dalamnya selama-lamanya dan tidak ada satupun yang bisa memberi syafaat kepadanya. Sebagaimana firman Allah, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya, neraka adalah tempatnya, dan tidak ada satupun yang bisa menolong orang-orang musyrik yang zalim tersebut. Ini yang pertama jamaah sekalian. Yang kedua kata Rasulullah SAW, la'anallahu man la'ana walidayh. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Ulama menjelaskan, maksud melaknat kedua orang tuanya ada dua macam. Yang pertama, dia doakan orang tuanya supaya celaka. Na'udzubillah, tidak diragukan lagi ini anak yang durhaka. Yang kedua jamaah sekalian, dia mencaci maki kedua orang tuanya, dia berbicara jelek kepada orang tuanya, dia menghina orang tuanya. Ini yang dimaksud dengan melaknat kedua orang tuanya. Maka siapa yang melakukan dosa ini, Allah akan melaknatnya, Allah akan menjauhkan dia dari rahmatnya, dan Allah murka kepadanya. Kemudian jemaah sekalian, ulama juga menjelaskan, orang yang melaknat kedua orang tuanya, bisa jadi dia melaknat secara langsung, bisa jadi pula tidak langsung. Secara langsung dia doakan langsung kejelekan, atau dia mencaci langsung kedua orang tuanya, atau di belakang dia berbicara tentang kejelekan orang tuanya. Yang kedua jemaah sekalian, dia melakukannya secara tidak langsung, seperti yang disabdakan Rasulullah SAW di dalam hadis yang lain. Beliau mengatakan termasuk dosa besar orang yang mencaci kedua orang tuanya. Sahabat pun heran, ya Rasulullah, apa ada orang yang mencaci kedua orang tuanya sendiri? Kata Rasulullah SAW, yasubbu abar rajul fayasubba ummah fayasubba abahu wa yasubbu ummahu fayasubba ummahu. Dia mencaci bapaknya orang lain, kemudian orang itu balas mencaci bapaknya. Dia mencaci ibunya orang lain, kemudian orang itu balas mencaci ibunya. Itu sama saja dia telah mencaci kedua orang tuanya sendiri. Maka jamaah sekalian, ini dosa besar, harus kita jauhi, dan menunjukkan kepada kita, orang tua memiliki kedudukan yang besar atas kita. Harus kita berbakti kepada mereka, dan hati-hati lisan kita, jaga lisan kita, jangan sampai menyakiti kedua orang tua kita. Jangankan membentak jamaah sekalian, sekedar mengatakan atau saja. Kata Allah Subhanahu wa taala, fala taqul lahuma jangan sekali-kali kamu berkata kepada kedua orang tuamu Ulama ahli tafsir menjelaskan, arti kata itu adalah kalimat hardikan yang paling halus, yang sangat halus sekali. Mungkin kita anggap biasa, tetapi dalam syariat Islam, di dalam pandangan Allah, itu adalah dosa yang sangat besar. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian, kata Rasulullah SAW, la'anallahu man awa muhdithan. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku dosa. Jemaah sekalian, pelaku dosa dalam hadis ini dijelaskan para ulama ada dua makna. Yang pertama, dosa menyakiti hak orang lain, seperti mencuri barang orang. Dan yang lebih dahsyat lagi adalah dosa yang menyebabkan pertikaian antara kaum muslimin, peperangan, permusuhan, bahkan sampai pertumpahan darah dan pembunuhan kaum muslimin. Jamaah sekalian, ini dosa besar yang akan dilaknat oleh Allah orang yang melakukannya. Sebagai contoh jamaah sekalian, dan sering diingatkan oleh para ulama besar di masa ini, yaitu
orang-orang yang melakukan demonstrasi di jalan-jalan atau memancing orang, memanas-manasi orang dan mengajak mereka melakukan demonstrasi. Kemudian pada akhirnya antara yang mendukung dan yang menolak tuntutan tersebut mereka bertengkar. Mereka kemudian saling bertikai, bahkan sampai tumpah darah. Bahkan juga tidak jarang antara masyarakat dan aparat yang sama-sama muslim terjadi pertumpahan darah akibat mereka terprovokasi dengan orang-orang yang melakukan demonstrasi dan mengajak mereka untuk melakukan demonstrasi. Jamaah sekalian, demonstrasi itu bukan ajaran Islam. Itu asalnya dari orang-orang kafir, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tidak pernah mengajarkan kita kalau mau menuntut sesuatu atau kalau mau menegur seseorang dengan cara demokrasi atau dengan cara demonstrasi, melainkan dengan nasihat yang baik, disampaikan dengan cara yang baik. Inilah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita ikut-ikutan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Ini makna yang pertama, orang yang melakukan dosa yang dimaksudkan di dalam hadis ini. Makna yang kedua dikatakan para ulama, maksudnya adalah orang yang mengada-ada di dalam agama, yang menciptakan cara-cara baru di dalam agama, apakah itu dalam keyakinan atau dalam ucapan maupun dalam perbuatan. Dia menciptakan cara sendiri, ajaran sendiri yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melindunginya, Allah akan melaknatnya. Melindunginya itu juga ada dua makna kata para ulama. Yang seharusnya dia diberikan hukuman karena orang ini punya koneksi, orang ini punya jabatan, orang ini punya pengaruh, kemudian dia berikan perlindungan supaya dia tidak tersentuh hukum. Maka orang yang memberikan perlindungan ini, Allah melaknat kepadanya. Yang kedua, dia sekedar ridho, dia sekedar setuju dengan perbuatan tersebut, itu sama saja dia sudah melindungi perbuatan dosa itu, maka Allah melaknatnya. Ini bagi orang yang melindunginya dan setuju terhadapnya, apalagi yang melakukan perbuatan tersebut. Oleh karenanya dalam riwayat yang lain disebutkan, la'anallahu man ahdatsa hadatsan au awa muhditsan. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan dosa tersebut serta yang melindungi perbuatan dosa itu. Wabillahi taufik, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Yang keempat, yang terakhir jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu man ghayyara manaral ard. Allah melaknat orang yang merubah batas-batas tanah. Dijelaskan para ulama, maksudnya ada beberapa makna. Yang pertama adalah dia menyerobot tanah orang lain. Sama saja apakah milik pribadi orang lain atau milik umum. Seperti tanah milik masjid atau tanah milik pemerintah, tanah milik pasar, dia serobot. Dia rubah batas tanahnya, dia majukan, dia mundurkan, sehingga orang lain terzolimi. Maka Allah akan melaknat orang tersebut. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, man iqtata'a shibran minal ard tuwikahu yaumal qiyamah min sab'i aradin. Barang siapa yang mencuri sejengkal tanah orang lain, maka akan dikalungkan padanya di hari kiamat dari 7 lapis bumi. Kemudian jemaah sekalian, makna yang kedua adalah orang yang merusak tanda-tanda lalu lintas di jalan. Ini juga disebutkan para ulama yang seharusnya memberi petunjuk untuk mengarah ke utara, dia rubah ke selatan, atau yang mengarah ke selatan, dia rubah ke utara. Maka siapa yang merusak tanda-tanda lalu lintas di jalan, termasuk yang dilaknat oleh Allah di dalam hadis ini. La'anallahu man ghayyara manaral ard. Allah merubah, Allah melaknat orang yang merubah batas-batas tanah atau merubah tanda-tanda yang ada di jalan-jalan. Jamaah sekalian, inilah salah satu peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari perbuatan-perbuatan dosa ini
dan senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk selalu bertakwa kepadanya sampai akhir hayat kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.